your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. So hold on to me. Look me in the eyes under the night sky for eternity.
Baik, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada teman-teman media dalam rangkaian acara Bawaslu RI dan juga TikTok Indonesia kolaborasi untuk mendorong integritas pemilu 2024. Teman-teman mohon bersabar untuk menunggu, sesaat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai sambil menunggu teman-teman media yang lainnya juga untuk hadir di sini dan juga sambil menunggu jajaran tamu kehormatan kita juga akan hadir sesaat lagi. Jadi kami persilakan kepada teman-teman untuk bisa menempati tempat duduk yang telah tersedia. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada teman-teman media. Mohon kesabarannya untuk bisa menunggu. Sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Kita masih menunggu teman-teman media yang lain hadir dan sambil menunggu juga untuk jajaran tamu kehormatan sesaat lagi akan tiba di tempat. Terima kasih.
Baik, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu, selamat siang dan selamat datang. Dan kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu, Ibu Loli Suhenti, Komisioner Bawaslu, Bapak Ihsan Fuadi, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Bapak Labayoni, Deputi Bidang Dukungan Teknis Labayoni, Bapak Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Deputi Bidang Administrasi, Bapak Asmin Safari Lubis, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu,
Bapak Firi Wahid, Head of Public Policy and Government Relation TikTok Indonesia. Bapak Faris Mufid, Public Policy and Government Relation of TikTok Indonesia. Ibu Anbar Jayadi, Outreach and Partnership Trust and Safety TikTok Indonesia. Dan juga Ibu Titi Anggraini, pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir dan juga meluangkan waktu pada siang hari ini dalam rangkaian acara konferensi pers kerjasama antara TikTok Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Didi Mangurejo yang akan memandu acara untuk siang hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sekaligus dilanjutkan dengan Mars Bawaslu. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa
agar proses penandatanganan kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ulwi Abdillah. Kepada Bapak Ulwi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain, kami persilahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, mensyukuri atas nikmat-Mu dengan mengharap ridho ilahi. Pada hari ini kami dapat mengikuti kegiatan penandatanganan kerjasama antara Bawaslu dengan TikTok yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 5 Gedung Bawaslu Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, bimbinglah kami, ya Allah, ke jalan yang Engkau ridhoi. Bukakanlah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu. Kuatkanlah tekad dan semangat kami agar mendatangkan kemanfaatan, bekerja sama dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan berdedikasi untuk negeri menuju hari esok yang lebih baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, kedua orang tua kami, sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Engkaulah sebaik-baik pengampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami, dan rahmatilah kami, serta kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ulwi yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, pada 2024 nanti Indonesia akan menyelenggarakan pemilu secara serentak. Dari total 204,8 juta pemilih, lebih dari 30% diantaranya berusia 17 sampai dengan 30 tahun, yang juga merupakan rentang usia pengguna aktif sosial media di Indonesia. Oleh karena itu, platform digital akan menjadi salah satu media utama bagi pemilih untuk mencari dan menyebarkan informasi terkait dengan pemilu. Sebagai platform hiburan digital populer di Indonesia, TikTok Indonesia berkomitmen untuk turut aktif dalam melawan penyebaran misinformasi dan juga disinformasi melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan digital yang aman bagi pengguna, serta memberdayakan diskusi yang terinformasi, produktif, dan saling menghormati. Selain acara seremonial penandatanganan kerjasama, siang hari ini kita juga akan ada pemaparan dari para narasumber pada sesi talk show dengan tema mitigasi misinformasi, bagaimana mewujudkan diskusi sehat di media sosial sepanjang pemilihan umum. Dan sekarang kami mengajak Bapak dan Ibu dan seluruh hadirin untuk bisa menyaksikan prosesi seremoni penandatanganan kerjasama antara TikTok Indonesia dan juga Bawaslu. Izinkan kami untuk mengundang dengan hormat untuk dapat berkenan maju ke depan. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja, mohon berkenan Pak. Dan juga yang kami hormati Head of Public Policy and Government Relations Firi Wahid. Baik, Bapak apakah sudah siap? Teman-teman media hati-hati ya. Oke, hati-hati posisinya ini udah aman ya semua. Baik, Bapak apakah sudah siap? Langsung saja kita mulai. 3, 2, 1.
Memang begitu Pak teman-teman media, bisa aja ya. Oke, baik. Kalau sudah boleh bertukar dokumen. Oke, selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama. Baik, sudah selesai. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah. Dengan ini TikTok Indonesia dan Bawaslu resmi menjalin kerjasama untuk mendorong integritas pemilu 2024 dan melawan misinformasi serta memberdayakan masyarakat Indonesia melalui akses terhadap informasi digital yang tepat. Oke, supaya adil yang tengah dulu Bapak, mohon izin menghadap ke tengah. Oke, kemudian boleh menghadap ke sebelah kanan Pak. Oke, selanjutnya ke sebelah kiri. Mungkin sambil berbincang-bincang. Baik, mohon berkenan Pak tetap di tempat Pak, karena kita akan mengundang untuk bisa bergabung. Dengan hormat Ibu Loli Suhenti, Komisioner Bawaslu, mohon berkenan. Selanjutnya Bapak Ihsan, Sekretaris Jenderal Bawaslu, mohon berkenan untuk bisa bergabung mengabadikan momen spesial pada siang hari ini. Oke. Oke, baik. Mohon berkenan Bapak Ibu tetap menghadap ke tengah terlebih dahulu. Sebelah sini Bapak. Ya, yang tengah. Baik. Boleh tangannya dikepal. Yes. Baik. Baik. Sambil ngobrol Pak, katanya Pak. Iya. Mohon maaf Pak, teman-teman media memang ada aja idenya ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Bapak Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu mohon berkenan Pak tetap berada di atas panggung. Setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu. Kepada Bapak Rahmat Bagja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang kenceng tapi tidak apa-apa lah. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa berkumpul di siang hari ini untuk menyaksikan, ini merupakan yang pertama kali bagi TikTok sepertinya ya. Ya Mas Ferry ya. Pertama kali untuk mewujudkan pemilu yang sehat. Pemilu yang sehat itu tanpa hoax, tanpa fitnah, tanpa kemudian harus melakukan bullying terhadap orang atau siapapun juga yang maju dalam kontestasi pemilihan umum. Bullying itu maksudnya dihina dan lain-lain berdasarkan suku, agama, dan ras. Dan alhamdulillah sekarang pertama kali kita tanda tangan dengan TikTok, karena dulu 2019 TikTok belum ada. TikTok belum ada, sekarang sudah ada, dan rupanya salah satu yang in lah untuk generasi muda kali ini, terutama untuk endorse dan kawan-kawan ya. Alhamdulillah saya dan Teh Loli tidak mengendorse sesuatu, jadi TikTok kami masih bersih dari segala hal bentuk endorse. Yang saya hormati Kodim Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, Teh Loli Suhenti, yang makin cenghar kalau kata orang Sunda mah ya. Kemudian Pak Sekjen, Pak Ihsan Fuadi, dan juga para kepala biro dan juga para pejabat di lingkungan Bawaslu RI, pimpinan TikTok Indonesia, Mas Ferry Wahid. Nah, Mas Ferry Wahid, Head Public Policy and Government Relation TikTok Indonesia. Selamat datang di gedung Bawaslu, gedung yang dulu pernah didemo tahun 2019, dan sepertinya gedung ini tidak berubah sejak 2019. Kemudian Faris Mufid, Public Policy dan Government Relation TikTok Indonesia, dan juga Mbak Ambar Jayadi, Outreach and Partnership Trust and Safety. Semoga pemilu kita tetap trust dan tetap safe untuk 2024 ke depan, terutama dengan TikTok sebagai pendukung utama untuk menciptakan pemilu tanpa hoax, pemilu tanpa fitnah, dan pemilu dengan kata orang muda dengan happy, dengan gembira, dan tidak ada masalah setelah itu.
Kemudian para narasumber yang telah datang, selamat datang, ada Mbak Titi Anggreni, Kang Ferry Wahid, Mas Ferry Wahid, Mas Faris Mufid, dan juga Mbak Ambar Jayadi. Dan kami harapkan nanti talk show-nya menarik dan bisa di endorse lewat TikTok jadinya. Jadi kita punya saluran khusus di TikTok khusus untuk menciptakan pemilu yang sehat, pemilu yang kemudian tanpa hoax dan juga tanpa fitnah dan tanpa unsur-unsur untuk menyerang suku, agama, dan ras. Bapak Ibu, kenapa MOU ini sangat penting? MOU ini merupakan salah satu mitigasi risiko terhadap persoalan media sosial yang sekarang banyak kita hadapi pada tahun 2019 yang lalu. 2019 pemilu kita dengan banyaknya hoax yang berseliweran di media sosial akan menambahkan kericuhan di tahun 2019 yang lalu. Tapi sekarang dengan mitigasi seperti ini, kami harapkan dengan adanya TikTok dan beberapa platform yang akan bekerja sama dengan Bawaslu, kita akan meningkatkan sebuah pemilu yang kemudian lebih argumentatif, lebih reasonable, pilihan-pilihan yang diserahkan kepada masyarakat untuk memilihnya tanpa kemudian melakukan fitnah berdasarkan suku, agama, dan ras. Ini yang paling penting yang kita akan wujudkan pada pemilu tahun 2024 ini. Sekarang sudah mulai rame, Mas Ferry, sudah mulai meningkat, apalagi katanya teman-teman KPU akan mempercepat proses pendaftaran baca pres. Nah, ketika proses pendaftaran baca pres, maka bacawa presnya bakal kelihatan. Ketika bacawa presnya kelihatan, biasanya media sosialnya akan eskalasinya agak tinggi sedikit nih. Nah, begitu penetapan nanti akan semakin ramai. Nah, disinilah kita lihat persoalan-persoalan yang akan terjadi di media sosial. Dan kami harapkan TikTok bekerja bersama dengan media sosial yang lain, mewujudkan saluran media sosial yang menjadi rujukan teman-teman, khususnya pemilih, baik pemilih pemula maupun pemilih muda. Ada dua sebenarnya, pemilih pemula itu ada dua karakteristik. Satu pemilih muda, dan satu lagi baru memilih. Misalnya teman-teman pensiunan tentara dan polisi, itu disebut pemilih pemula, walaupun usianya sudah 60. Kenapa? Karena mereka baru mengalami pemilihan umum. Nah, oleh sebab itu diharapkan dengan adanya kerjasama ini, dan TikTok juga akan memelihara keadaan lalu lintas media sosial kita, dan akan menjadi rujukan juga bagi teman-teman pemilih pemula dalam mencari informasi. Yang paling penting adalah pencarian informasi melalui TikTok itu akan semakin kaya, dan kita akan melihat juga para kontestan pemilihan umum bersaing di media sosial dengan baik, bersaing dengan tanpa untuk menjatuhkan satu sama lain berdasarkan suku, agama, dan ras, tapi berdasarkan argumentasi yang logik, rasional, dan lain-lain. Inilah yang akan dikedepankan pada pemilu tahun 2024 ini. Dan tanpa media sosial, maka pemilu nggak akan ramai. Sebenarnya ada iklannya, tapi bahaya. Iklannya agak-agak bahaya, tanpa nggak ada lu nggak ramai. Nggak ada media sosial pasti nggak akan ramai pemilihan umum kita kali ini. Oleh sebab itu, kehadiran TikTok itu kami harapkan akan membuat pilihan-pilihan bagi semua pemilih itu terinformasikan secara baik. Kontestan bersaing secara sehat, bersaing dalam argumentasi melalui baik video maupun ucapan. Ini yang akan dipegang oleh para pemilih ke depan untuk menentukan pada 14 Februari tahun 2024 siapa yang akan dijatuhkan pilihannya. Inilah yang kita harapkan bisa dilakukan oleh media sosial, khususnya TikTok. Dan kami berharap TikTok akan semakin menyebarkan virus-virus tentang kedamaian, kegembiraan, dan juga pemilu itu adalah happy. Pemilu itu bergembira dan tidak saling ketakutan. Tidak ketakutan di demo, tidak ketakutan habis rekapitulasi kemudian ada kerusuhan. Ini yang kita harapkan tidak terjadi di Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang. Semoga pemilu kita semakin baik dan demokrasi kita semakin maju, dan insya Allah platform media sosial kita juga akan semakin lebih baik lagi. Terima kasih, selamat berkompetisi buat peserta pemilu yang akan datang, dan juga selamat media sosial untuk menjaring informasi tentang peserta pemilu dan juga menjaring pemilih dalam melakukan pilihannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Bawaslu yaitu Bapak Rahmat Bagja. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Jadi tadi saya bisa merasakan semangat dari Pak Rahmat, saya juga jadi ketularan. Harapan saya masih masuk generasi milenial Pak. Harapannya mudah-mudahan 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi pemilu kita berjalan dengan bahagia dan juga happy. Jadi untuk para pemilih yang pertama mungkin anak-anak zilenial ini baru pertama kali pilih, juga harapannya terdapat euforia setelah menyaksikan konten-konten yang disajikan oleh TikTok ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Firi Wahid selaku Head of Public Policy and Government Relation TikTok Indonesia. Boleh kita berikan sambutan yang paling hangat untuk Bapak Firi Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat senior kami Kang Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu. Yang terhormat Teh Loli Suhenti, anggota Bawaslu bidang koordinator Divisi Penjagaan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Pak Iksan Fuadi, Sekjen, Bapak Laya Labayoni, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pak Ferdinand, Deputi Bidang Administrasi, Bapak Asmin, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Bapak Harimurti, Biro Fasilitasi Perusahaan Sengketa Proses Pemilu, dan selamat datang Ibu Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilu, Fakultas Hukum UI, teman-teman media sekalian. Selamat siang dan terima kasih atas dukungan telah hadir di acara ini dan datangkan nota kesepahaman antara Bawaslu dan TikTok di siang hari ini. Rekan-rekan Bawaslu maupun teman-teman media, insya Allah semuanya sudah familiar dengan TikTok. Sudah sering mengakses TikTok. Bagaimana kami terus mendorong para pengguna kami untuk memproduksi dan juga mencari konten-konten kreatif dan menghibur. Sebagai platform digital yang digemari oleh pengguna usia muda Indonesia, TikTok telah menjadi tempat bagi mereka untuk menemukan dan mengekspresikan diri melalui berbagai konten kreatif. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna TikTok di Indonesia, tentu ada aturan mainnya. Di kami, aturan main tersebut kami namakan panduan komunitas. Kami terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan melindungi pengguna dan melawan penyebaran misinformasi, serta pelanggaran lainnya terhadap kebijakan panduan komunitas kami tersebut. Kami sadar bahwa melawan penyebaran misinformasi itu adalah merupakan tugas penting dan memerlukan dukungan dari semua kepentingan di semua pihak, baik regulator maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami terus membuka pintu kolaborasi dengan berbagai pihak terkait meningkatkan kemampuan komunikasi konten berbasis teknologi di TikTok, serta menghadirkan konten edukasi dan informasi yang resmi tentang berbagai topik umum yang banyak dibicarakan. Salah satunya adalah topik pemilu yang kita sosong bersama pelaksanaannya di tahun depan. Bicara mengenai pemilu, pada kesempatan ini mewakili TikTok, saya ingin mengapresiasi kerja keras yang selama ini dilakukan oleh Pak Ketua Bawaslu, Teh Loli bersama teman-teman Bawaslu yang telah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu sampai saat ini, menjelang seperti tadi Pak Ketua bilang, pendaftaran capres ya Pak ya. Kami juga berterima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menandatangani kerjasama. Semoga niat baik kita ini bisa berjalan lancar hingga nanti tiba saatnya pemilu. Seperti yang saya sampaikan di awal, penandatangan MOU ini adalah bentuk komitmen TikTok dalam mendorong integritas pemilu melalui upaya proaktif yang nantinya kami jalankan bersama-sama dengan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sebagai bentuk kerjasama ini, Pak Ketua, kami menyediakan kanal penerapan khusus bagi Bawaslu untuk membantu melawan penyebaran konten misinformasi seputar pemilu dalam platform kami sepanjang periode pemilu 2024. Akan ada kanal khusus Pak untuk Bawaslu yang bisa menyampaikan kira-kira aduan-aduan dari masyarakat terkait misinformasi tersebut. Juga sesuai dengan arahan Bapak, Bawaslu juga TikTok juga akan melakukan kegiatan edukasi untuk pengguna melalui distribusi informasi resmi mengenai tata cara pemilu serta program edukasi pemilu lainnya. Didukung para pemangku kepentingan lainnya serta rekan-rekan organisasi pemerhati pemilu dan pemeriksa fakta.
Kami berharap inisiatif yang kami lakukan dapat berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 dan menjadikan TikTok sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Demikian Pak Ketua, Bu Loli, nanti lebih lanjutnya mungkin akan kita saksikan bersama dalam talk show bersama Teh Loli, juga teman-teman TikTok dan juga Ibu Titi. Sekian dari saya, semoga acara di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Firi Wahid selaku Head of Public Policy and Government Relation dari TikTok Indonesia atas kata sambutan yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke sesi talk show yang akan membahas topik menarik, yaitu mitigasi misinformasi, bagaimana mewujudkan diskusi sehat di media sosial sepanjang pemilihan umum. Baik, dan nanti kami juga mohon berkenan Bapak dan Ibu, teman-teman media. Jadi nanti untuk teman-teman media, apabila nanti ada pertanyaan yang ingin diajukan, nanti bisa scan QR code yang tertera di layar terlebih dahulu. Jadi nanti ini ada untuk QR code slido.com, masukkan pinnya 2165783. Jadi teman-teman media bisa scan, kemudian boleh nanti bertanya, sebutkan nama, dari media mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti silahkan langsung scan QR code, kemudian masuk ke slido.com dan juga masukkan pinnya 2165783. Nanti pada saat sesi Q&A, pertanyaan dari teman-teman media di sini langsung akan saya bacakan. Baiklah, langsung saja untuk memulai dan mengawali sesi talkshow pada siang hari ini, saya akan mengundang narasumber pertama saya untuk bisa bergabung tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bapak Faris Mufid selaku Public Policy and Government Relation of TikTok Indonesia. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk Bapak Faris. Silakan. Berikutnya mohon berkenan bergabung Ibu Anbar Jayadi, Outreach and Partnership Trust and Safety TikTok Indonesia. Selanjutnya, alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita juga. Ini ada pengamat pemilu dari Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi. Boleh kasih sambutan yang paling hangat untuk Ibu Titi Anggraini. Silakan Ibu Titi. Satu lagi mohon berkenan untuk bisa bergabung Ibu Loli Suhenti selaku Komisioner Bawaslu. Silakan Ibu Loli berada di tengah-tengah kita. Baik, ini kita sambil cek mikrofonnya masing-masing. Bagaimana kabarnya dari sebelah sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Kesini tadi macet nggak? Enggak, lumayan Enggak, aman. Kalau mbaknya bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ibu Loli sehat Bu? Bercanda. Bercanda. Jadi jawabannya sehat atau bercanda? Baik dong. Baik, aku suka nih Ibu Loli ini. Ibu Titi? Baik, alhamdulillah. Itu fotonya juga kelihatan baik. Oh, orangnya apalagi lebih cantik Iya, aslinya. Alhamdulillah. Takutnya dibilang hoax gitu loh. Enggak lah Bu, Ya, sama kok, sama ya, fotonya. Kalau aku pribadi seneng banget, akhirnya bisa sampai di sini nih Pak nih. Ini jadi gedung yang dari dulu super ikonik. Kalau lewat sini pasti gede banget tulisan Bawaslu. Tapi saya sempat ngebatin kapan ya bisa masuk ke dalamnya. Ternyata begitu masuk ke dalamnya nyaman, security-nya ramah-ramah dan tidak seseram yang saya bayangkan ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Baik Ibu Loli, jangan bilang bercanda. Bu Loli, mungkin untuk mengawali sesi talkshow kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Loli, mengingat ada potensi nih Bu, tahun depan misinformasi yang masif di sosial media kita selama masa pemilu, tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga badan pengawas dalam mengawasi dan mengatur konten nih Bu di platform tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi anak-anak zaman now? Jadi sebenarnya karena pemilu itu pesta rakyat, pesta demokrasi, harusnya semua orang happy. Betul. Nggak boleh ada yang merasa dia nggak happy dalam pemilu kita. Gimana caranya? Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat data KPU, 104 juta pemilih kita itu
adalah teman-teman muda nanti. Sehingga dalam konteks ini menjadi penting mendekatkan informasi sebanyak-banyaknya kepada seluruh pemilih kita. Mau itu generasi Z, generasi Y, generasi apa? Alfa Yang- masih kecil-kecil kali ya Bu ya, masih balita. Generasi di atas saya. Yes. Itu menjadi penting. Yang paling utama adalah mendekatkan informasi sehingga semua pemilih kita, semua warga negara Indonesia itu terhubung dengan isu kepemiluan. Kalau terhubung pasti happy. Betul sekali. Jadi mudah-mudahan harapannya tahun depan nggak ada lagi tuh yang namanya aku golput, karena mereka ngerasa oh sekarang kanan kiri saya sudah aware sama pemilu, saya tahun depan harus ikutan juga berpartisipasi ikut memilih gitu ya Bu ya. Harapannya mudah-mudahan tahun depan banyak yang berpartisipasi lagi, terutama anak-anak muda yang sebelumnya kayak aku males namanya pemilu, aku nggak mau milih tapi mudah-mudahan tahun depan semakin banyak ya Bu yang ikut berperan aktif. Biasanya kan pilihan politik itu salah satunya dipicu karena dia nggak dapat informasi yang cukup. Betul. Maka jaraknya menjadi jauh. Exactly. Seolah-olah pemilu itu milik partai aja. Betul. Padahal pemilu itu ya milik kita. Nah, jadi mendekatkan informasi ini hal yang paling urgent, paling penting saat ini supaya tidak ada yang merasa jauh dari isu pemilu. Baik ya. Nah, dalam konteks melindungi kebebasan berpendapat nih Bu, bagaimana pemerintah mempertahankan upaya mereka dalam menjunjung tinggi hak-hak warga negara untuk mengekspresikan pendapat nih di media sosial sembari menahan arus penyebaran misinformasi? Indonesia ini negeri yang sangat hebat loh, di mana kebebasan orang berpendapat dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Karena itu sesungguhnya ketika kita bicara soal pemilu dan kebebasan berekspresi, Indonesia jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain. Jadi kita punya, bisa dilihat tuh teman-teman sangat ekspresif menyampaikan pikirannya, pandangannya di TikTok maupun media sosial yang lain kan. Bicara soal pemilu kita, harapannya, termasuk julidnya istilahnya ya terhadap pemilu kita. Itu bebas-bebas saja. Nah, jadi dalam konteks ini sesungguhnya gimana jaminan pemerintah? Sahabat-sahabat nggak perlu khawatir karena pemilu ini orang datang ke TPS itu hak warga negara untuk menentukan pilihannya. Karena itu warga negara juga punya kebebasan untuk mengekspresikan sepanjang dia tidak melanggar norma-norma yang kita punya. Misalnya kalau pakai undang-undang pemilu itu kan kita nggak boleh ya menghina, menghasut, mengadu domba, melakukan kekerasan, ada normanya sendiri, ada aturannya. Kita punya undang-undang ITE misalnya gitu. Tapi sepanjang ekspresi-ekspresi ini kemudian dalam konteks yang biasa saja, yang wajar saja sebagai sebuah kebebasan berpendapat, saya kira semua orang bisa melakukan itu di Indonesia loh. Ya nggak Mbak Titi? Jadi dia nggak terlalu mendapatkan, kebetulan saya baru pulang dari Meksiko untuk pemilu Meksiko yang akan dilakukan di 2024. Mereka Juni, kita Februari. Ternyata situasinya jauh sekali berbeda. Nah, kebebasan ini saya kira menjadi penting. Rambu-rambunya yang boleh, tadi ada panduan komunitas ya, TikTok ya. Nah itu juga menjadi penting, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya kalau bicara soal pemilu, nanti kita akan bicara juga dengan teman-teman TikTok untuk warga ini, teman-teman muda ini bisa mudah memahami mana yang boleh, mana yang nggak boleh, misalnya gitu ya, supaya nggak kebablasan. Nah, rulesnya kebetulan nanti semua akan diberikan secara detail di akun TikTok. Jadi untuk anak-anak muda sambil lihat konten-konten keseharian pada saat momen mendekati pemilu yang kebetulan jatuhnya pada tanggal hari Valentine's ya, tanggal 14 Februari, betul Ibu? Betul. Jadi hari kasih sayang, harapannya siapapun nanti calon presiden yang akan kita pilih, kita tetap berkasih sayang dengan tetangga, dengan pasangan kita dan juga dengan kawan-kawan kita. Tidak ada lagi yang namanya pemilu itu berkubu-kubu seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya Bu ya. Baik, saya mungkin ingin bertanya kepada Ibu Titi. Baik Bu, mungkin boleh dijelaskan kepada kita semua demografi dari pemilih di Indonesia khususnya untuk pemilihan umum 2024 detailnya seperti apa nih Bu? Iya, pertama sebelum masuk ke sana saya ingin sedikit ya menambahkan ke Mbak Loli. Dalam berbagai forum saya selalu bilang kalau kita bicara pemilu yang demokratis, bermakna, itu syaratnya itu ada 5. 1, kita harus punya kerangka hukum pemilu yang juga demokratis. Yang kedua, kita harus punya penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Yang ketiga, kita harus punya partai politik yang dalam berkompetisi itu kompetisinya bebas dan kompetitif. Yang keempat, kita perlu punya penegakan hukum yang adil dan efektif. Kelima, birokrasinya juga profesional dan netral. Nah yang keenam ini yang penting,
yaitu kita punya pemilih yang berdaya atau pemilih yang terinformasi dengan baik, well-informed voters. Karena basis dalam membuat keputusan kan satu orang satu suara satu nilai, one person, one vote, one value. Oleh karena itu suara yang dimiliki satu itu kan harus punya makna, punya dampak. Nah kadang-kadang pemilih kita di tengah, apalagi ini pemilih kita itu 204 juta lebih, itu didominasi 56,45% adalah pemilih usia kurang dari 40 tahun. Jadi sekitar 113 juta. Nah bayangkan kalau kemudian yang jumlahnya besar, kita tidak usah bicara yang 204 juta secara keseluruhan deh. 113 juta ini usianya kurang dari 40 tahun. Mereka harus memilih, mereka generasi yang disebut adaptif dengan teknologi, pengguna media sosial, relatif bisa mengakses informasi, lalu kemudian di tengah tsunami informasi ini, mereka tidak mendapatkan akses pada informasi pemilu. Lalu kemudian atas basis apa mereka menggunakan hak pilih? Nah itulah jadi tantangan sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan pemilu dengan jumlah pemilih yang sangat besar, makanya kita disebut sebagai the biggest one day election in the world. Tadi kan baru pulang dari Meksiko, Meksiko juga dalam skala juga besar, tapi tidak ada yang menyaingi besarnya pemilu satu hari serentak Indonesia. Jadi saya kira dari sisi demografi, anak muda itu modalitas. Tadi ya, karena mereka sebenarnya adaptif terhadap teknologi, pengguna media sosial, tapi itu akan berkurang maknanya kalau informasi kepemiluan yang dibutuhkan itu tidak hadir. Tetapi mereka justru hanya beradaptasi dengan hal-hal yang di luar kepemiluan. Padahal proses pemilunya sudah di depan mata. Jadi kita butuh nih bagaimana demografi atau kemudian anatomi pemilih kita yang sebenarnya bisa jadi modal untuk membuat pemilu itu punya makna, melahirkan pejabat publik yang punya dampak bagi masyarakat melalui informasi gitu. Baik, dan mungkin sebagai seorang pengajar pemilu ya Bu Titi ya, isu-isu apa nih yang menurut Bu Titi ini gambarannya nih akan paling menjadi perhatian para generasi muda nih? Ya, generasi muda Indonesia itu unik ya, karena mereka lebih bisa beradaptasi dengan isu-isu kontemporer. Kalau kesejahteraan itu saya kira itu juga menjadi isu yang lintas usia, tapi anak-anak muda kita itu punya perhatian pada isu kesejahteraan, apalagi sebagian dari mereka itu adalah generasi sandwich yang bukan hanya bertanggung jawab terhadap diri mereka, tetapi juga akan punya tanggung jawab terhadap keluarga, orang tua dan seterusnya. Jadi isu kesejahteraan itu menjadi isu yang masih prioritas ya. Yang kedua, isu yang menarik lagi soal lapangan kerja. Yang ketiga itu soal yang menarik dari anak muda kita, mereka peduli pada kebebasan. Jadi soal bagaimana mengekspresikan diri, lalu bagaimana menyampaikan opini itu menjadi perhatian. Ditambah lagi misalnya isu korupsi, anti korupsi itu lebih bisa diterima oleh anak muda. Karena kan anak muda tuh ingin segala sesuatu tuh egaliter. Egaliter tuh tidak akan bisa sama ya, setara. Saya tuh percaya egaliter dan setara itu tidak akan pernah bisa diwujudkan kalau kita tidak punya komitmen anti korupsi. Kita bisa punya kesetaraan dan juga kemudian akses pada keadilan yang lebih baik kalau kita anti korupsi gitu. Kalau saya tuh dengan mahasiswa itu mengedepankan segala sesuatu tuh dialog. Tetapi kalau dosennya suka terima suap, gimana mau dialog? Yang ada itu kan represi gitu ya. Jadi anti korupsi itu adalah isu yang mudah diterima anak muda. Dan yang terakhir yang menarik dari anak muda kalau saya perhatikan, mereka itu terbuka untuk mendiskusikan soal lingkungan hidup, perubahan iklim atau climate change begitu ya. Lalu juga dampak misalnya pemanasan global terhadap bagaimana ekosistem mereka dan kelangsungan masa depan bumi. Nah ini yang isu anak muda menurut saya harus didiskusikan. Kalau ini didiskusikan oleh para kandidat, oleh para calon, caleg, partai menjadi instrumen atau substansi yang dimuat di feed atau kemudian di postingan peserta pemilu, hoax itu akan lama-lama tuh terpinggir, disinformasi itu akan lama-lama terpinggir, akhirnya orang akan berdialog, beneran gak sih bisa menciptakan lapangan kerja baru, beneran gak sih akan ada tata kelola pemerintahan yang anti korupsi dan seterusnya. Kalau menurut Bu Titi sendiri nanti di tahun 2024 kira-kira anak-anak muda Indonesia itu ada kaitannya nggak sih mereka berpikir jauh ke depan, nanti kalau aku pilih pemimpin yang tepat ini kaitannya dengan masa depanku, kaitannya nanti ada sumbangsiku di dalamnya untuk mewujudkan Indonesia emas. Kira-kira anak-anak muda kita sampai sejauh itu nggak sih berpikirnya?
ini menurut saya sesuatu yang harus diupayakan bareng gitu loh. Karena anak muda kita pun bukan individu yang ada di ruang hampa. Melihat anak muda itu tidak bisa melihat individu tunggal. Semuanya seperti Mbak Anbar, seperti Mas Faris gitu. Anak saya namanya Faris nanti. Kayak Mas Faris juga suksesnya. Amin, amin. Plek-plek sama tuh ujungnya S bukan Z. Oke. Nah, jadi oleh karena itu anak muda tuh juga tidak lepas dari lingkungan sosial. Pengaruh keagamaan, lingkungan keluarga, lingkungan di mana mereka memperoleh pendidikan. Jadi saya yakin anak muda satu, dia sudah punya modalitas. Modalitasnya apa? Dia bagian dari masyarakat global yang terpapar banyak informasi yang sebenarnya menuntut mereka lebih terbuka. Tetapi kan juga pengaruh informasi itu ada banyak. Ada disinformasi, ada misinformasi, belum lagi jebakan untuk menjadi bagian dari komunitas transaksional jual beli suara. Nah disitulah sebenarnya yang namanya pemilu kolaboratif, pemilu sinergis yang mendekatkan, menghubungkan kita semua, penyelenggara pemilu, media sosial, platform media sosial, perguruan tinggi, media massa, dan juga kemudian gerakan masyarakat sipil menjadi sangat strategis. Karena saya yakin kita sudah punya modalnya, kita sudah punya pengguna teknologi, pengguna internet di Indonesia 70% lebih, 60% lebih diantaranya adalah pengguna media sosial aktif, penggunaan tiap hari lebih dari 3 jam media sosial. Nah tinggal kemudian itu mau kita bawa kemana, dan ini tidak bisa kita hanya menggunakan anak muda itu sebagai jargon. Pemilu anak muda pemilih sebagai pemilih mayoritas. Itu kan pendekatannya angka. Tapi yang harus kita tanya adalah, kita sudah melakukan apa untuk membuat anak muda itu menjadi betul-betul pemilih berdaya, well-informed voters, yang suaranya itu betul-betul punya makna buat Indonesia. Baik, menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titi. Sekarang saya mungkin ingin beralih ke Bapak Faris. Maunya dipanggil Bapak atau Mas sih? Mas aja dong. Mas aja, Kak. atau Kak gitu ya, biar awet yang gitu ya. Oke, Mas Faris nih, baru saja tadi kita menyaksikan seremoni penandatanganan kerjasama nih antara TikTok dan juga Bawaslu. Nah, terkait dengan kolaborasi ini, apa saja nih program-program yang kedepannya akan dilakukan oleh TikTok dan juga Bawaslu melalui kerjasama ini? Siap. Nih, tapi sebelum saya jawab, saya mau berterima kasih nih, saya jadi yang paling ganteng di stage. Oh, baik. Luar biasa nih. Valid ya, 3 lawan 1 ya. Oke. 4. Oh iya, 4 lawan 1, baik ya. Ya, berkaitan dengan MOU bersama Bawaslu. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, kenapa TikTok yang core-nya entertainment platform, kreativitas, terus bikin MOU sama Bawaslu. Nah, sebenarnya kami walaupun core-nya adalah entertainment, di mana sebenarnya kami bukan political platform, dan juga kalau mungkin kawan-kawan Bawaslu di sini juga sudah bosan ya, saya selalu bilang kayak gini, kita nggak terima iklan politik misalnya. Jadi memang sedikit berbeda dengan praktis di tempat lain misalnya. Nah, tapi kami merasa bahwa pemilu 2024 ini adalah sifatnya festival, di mana grande tadi 1 tahun seperti Mbak Titi Teloli sampaikan. Nah, ada keingintahuan yang besar dari pengguna-pengguna kami di TikTok. Oleh karena itu kami sebagai platform ingin menjadi medium, mungkin jembatan bagi pengguna-pengguna kami di Indonesia untuk mendapatkan akses informasi yang tepat dan akurat dan dari sumber-sumber yang otoritatif. Makanya kami melihat di sini, of course salah satunya adalah Bawaslu. Kita juga nanti Anbar juga bisa jelaskan mungkin kerjasama dengan Bu Titi dengan lembaganya juga. Nah, kami melihat kolaborasi ini menjadi hal yang sangat strategis sehingga nantinya pengguna-pengguna kami di Indonesia bisa dapat tuh informasi-informasi yang kawan-kawan Bawaslu bisa sampaikan mengenai kepemiluan dan lain-lainnya. Karena kan kalau kita lihat tren sekarang, atau mungkin dari zaman saya kuliah juga ya, saya cari informasi mengenai pemerintahan misalnya. Saya nggak carinya di website Teloli, maaf, tapi saya carinya di media sosial gitu loh. Nah, mungkin anak-anak sekarang kan lebih piawai lagi ya dalam menggunakan media sosial. Makanya kami melihat ini peluang bagaimana TikTok sebagai salah satu platform yang beroperasi di Indonesia mampu mendukung, berkolaborasi dengan Bawaslu untuk memberikan stage kepada Bawaslu untuk reach out kepada pengguna-pengguna kami. Nah, kami ada beberapa hal sebenarnya yang ingin kami kerjakan dengan Bawaslu.
Nah, hal yang paling penting pastinya adalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran konten ya, pelanggaran-pelanggaran kepemiluan ya. Nah, kan Bawaslu sebagai leading sektor dalam hal ini, tadi Mas Firi juga sempat sampaikan di awal bahwa nantinya kami akan menyediakan kanal khusus kepada Bawaslu untuk Bawaslu bisa melaporkan apabila ada temuan-temuan pelanggaran yang ada di platform TikTok selama proses pemilu. Nah, ini bisa disampaikan nantinya akses langsung, jadi tim kami, tim konten moderasi kami bisa langsung nge-address permasalahan-permasalahan teman-teman itu tadi. Nah, itu satu hal yang akan kami kembangkan juga di tindak lanjut di kerjasama ini. Nah, ini juga disampaikan dalam internal aplikasi kami, ini ada di slide-nya. Itu kami juga mengembangkan beberapa fitur. Nah, salah satu fitur pertama inisiatifnya adalah kami membuat satu fitur untuk flagging, misalnya ada konten pelanggarannya mengenai informasi kepemiluan, itu bisa langsung diadres di situ. Jadi bagi Bawaslu bisa melaporkan secara langsung kepada TikTok, namun kepada pengguna kami menyediakan fitur ini agar pengguna bisa langsung melaporkan di aplikasi. Nah, ini bentuk-bentuk yang kami coba lakukan agar konten yang pelanggaran pemilu, hoax, misinformasi seperti yang Ibu Titi sampaikan tadi itu bisa berkurang dengan adanya upaya-upaya ini. Nah, selain itu kami juga akan meluncurkan sebuah portal di dalam aplikasi TikTok. Kami menyebutnya portal pemilu atau dalam bahasa Inggrisnya Election Hub. Nah, di mana Election Hub ini akan berisi dengan informasi-informasi kepemiluan. Nah, kami akan mengajak Bawaslu, kami juga sedang berkomunikasi dengan KPU. Nih, Bawaslu pionir nih, Teloli ini duluan nih. Nanti kita semoga habis ini KPU juga mau dipercepat prosesnya. Jadi nantinya di Election Hub itu akan ada informasi-informasi semacam public service announcement dari Bawaslu, dari KPU, dan mungkin juga sahabat-sahabat kami di CSO untuk menyampaikan informasi tersebut agar pengguna-pengguna kami tahu mengenai update tentang kepemiluan. Misalnya, salah satu informasi mungkin ada pemilih pemula yang tidak tahu nih, apakah saya sudah terdaftar, di mana saya harus cek, sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap belum? Kalau belum, bagaimana caranya untuk terdaftar, apa yang harus dilakukan di hari H, apakah masih bisa melakukan informasi-informasi semacam itu yang kadang mungkin masih dibingungkan oleh teman-teman kita pengguna atau pemilih pemula tadi yang disebutkan. Nah, makanya kami coba masuk di arah situ untuk menjadi jembatan bagi pengguna kami mendapatkan akses informasi tersebut. Nah, Election Hub ini nantinya kami akan luncurkan sepanjang masa pemilu. Nah, setelah MOU ini kami akan makin intensif berkomunikasi dengan kawan-kawan Bawaslu. Izin nanti Teloli berkomunikasi dengan timnya juga untuk mengumpulkan informasi apa sih yang mau kita sampaikan di portal kepemiluan tadi. Nah, tapi batasannya tetap ada tadi karena memang TikTok bukan political platform, jadi mungkin kami tidak akan menampilkan logo partai, foto-foto kandidat capres cawapres, tapi kita akan lebih menekankan di bagian edukasinya, edukasi kepemiluan. Nah, kami juga kemarin sempat diundang sama Teloli misalnya kawan-kawan Bawaslu untuk ngasih capacity building untuk kawan-kawan Bawaslu di kabupaten kota misalnya. Itu langkah-langkah yang kami lakukan sih, Mbak. Itu gambaran umumnya. Baik ya. Jadi mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Faris, kira-kira nih ke depannya untuk bentuk-bentuk misinformasi yang pernah ditemukan oleh TikTok dan seperti apa proses yang dilakukan oleh TikTok sebelum menghapus konten-konten tersebut. Intinya hoax dan misinformasi itu merupakan hal yang dilarang di platform kami. Kami punya panduan komunitas, tadi Teloli juga sempat singgung. Kita juga bekerja sama ini dicantumkan bersama dengan pengecek fakta. Kita di regional itu bersama AFP mengcover Asia Pasifik untuk jadi partner kita untuk memberitahukan apabila ada konten-konten berkaitan dengan hoax dan misinformasi yang beredar di platform kami. Tapi satu yang pasti saat kami mengetahui bahwa konten tersebut merupakan termasuk dalam hoax atau misinformasi, kami langsung menurunkan konten tersebut. Karena mungkin ini pendekatan yang sedikit agak berbeda ya Bu Titi ya. Kalau melihat dengan kawan-kawan di platform lain misalnya, kalau kami langsung turunkan karena kami melihat bahwa pertama literasi digital di Indonesia kan juga belum begitu tinggi, makanya ini selaras dan align dengan kebutuhan Indonesia kami lihat. Makanya saat kami memastikan itu melanggar, tim moderasi kami pasti akan langsung memprosesnya. Gitu.
Baik, nah sekarang saya ingin beralih ke Mbak Anbar atau Ibu Anbar nih? Mbak aja nggak apa-apa. Mbak aja kan, rata-rata mau dipanggil Mbak atau Mas? Nggak usah segaul Faris. Oh ya. gitu, baik. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Anbar nih, seperti yang tadi sudah dijelaskan secara detail dan juga lengkap oleh Mas Faris, mungkin bentuk-bentuk misinformasi yang kerap ditemukan di TikTok nih, bagaimana cara proaktifnya nih melakukan moderasi konten dalam menjaga tersebarnya misinformasi selama masa pemilihan umum? Oke, mungkin saya mulai dari kira-kira apa aja sih secara umum ya yang TikTok miliki untuk menjaga keamanan secara keseluruhan di platform. Tadi kan Bu Loli bilang kita punya panduan komunitas. Ini adalah rambu-rambu kebijakan keamanan kita. Di panduan komunitas ini, kalau teman-teman lihat ada namanya integritas dan keaslian. Ini salah satu kebijakan yang paling relevan ketika kita berbicara tentang pemilihan umum. Tentunya semua panduan komunitas ini kita terapkan 24 jam, 7 hari, setiap hari untuk menjaga keamanan di TikTok. Akan tetapi mungkin untuk integritas dan keaslian di dalamnya kita ada subtopik kebijakan misalnya misinformasi. Di mana kita melarang misinformasi, saya ada contekan nggak apa-apa ya, menghapus konten yang tidak akurat, yang menyesatkan atau salah, yang dapat menyebabkan bahaya yang signifikan kepada individu atau masyarakat, terlepas dari niatnya. Jadi ini salah satu misinformasi yang kita larang di platform yang kita langsung hapus. Gitu. Kemudian yang kedua, seperti yang Mas Faris bilang, kita juga bekerja sama dengan pemeriksa fakta, AFP, termasuk juga di Indonesia. Yang pemeriksa fakta ini tidak hanya membantu kita dalam bingkai moderasi konten, tetapi juga membuat basis data sehingga kita dapat mencegah misinformasi. Misalnya, Teh Loli dan dari teman-teman Bawaslu sudah punya tren gitu ya. Apa nih pemilu 2024 yang harus diperhatikan? Kita juga bekerja sama dengan pemeriksa fakta untuk menangkap tren tersebut supaya nanti aksinya bukan cuma proaktif dari sisi moderasi, tapi juga pencegahan gitu. Supaya misinformasinya tidak viral di platform kita. Itu kira-kira. Baik, nah tadi sudah dijelaskan bahwa TikTok melakukan moderasi konten. Apakah TikTok bekerja sama ataupun bermitra dengan lembaga-lembaga ataupun organisasi seperti fact checkers? Baik, saya jawabannya ada dua berarti ya. Yang pertama, iya kita sama pemeriksa fakta, AFP tadi seperti Mas Faris ceritakan. Yang kedua, juga untuk meng-quote Bu Titi ya, ini kan upaya bareng, upaya gotong royong. Bareng-bareng menjaga integritas pemilu. Sehingga dari TikTok kita ada 3 hal ini yang kita sudah lakukan. Tentu saja nanti ketika mau pemilu akan ada banyak aktivitas lainnya. Cuman mungkin saya fokus ke 3 hal ini ya. Yang pertama di TikTok kita punya namanya Dewan Keamanan Bapak Ibu sekalian. Dewan Keamanan ini adalah ahli-ahli di Asia Tenggara yang kita konsultasikan tentang kebijakan keamanan. Dari Indonesia kita punya Ibu Anita Wahid, Mafindo. Beliau menasihati kami tentang apa sih isu-isu pemilu, bagaimana caranya menjaga keamanan, bagaimana caranya mengoptimalisasi pemeriksa fakta. Yang kedua dari sisi edukasi, kalau tadi Bu Titi bilang, Mas Faris bilang, edukasi publik kan penting ya. Kita bulan Mei dan Juni kemarin ada kampanye namanya Aman di TikTok, di mana kita bermitra dengan misalnya Sejiwa Foundation untuk berbicara tentang kesejahteraan digital. Kita berbicara dengan Mafindo untuk berbicara tentang bagaimana mencegah hoax dan juga Wahid Foundation. Jadi upayanya holistik gitu, tidak hanya mencegah hoax tapi juga berbicara tentang kesejahteraan digital, berpikir kritis sehingga di setiap aspek kita adalah untuk membantu mendorong integritas pemilu 2024. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Anbar atas penjelasannya sangat detail sekali. Jadi kita udah tahu kerangka untuk nanti ke depannya dari TikTok sendiri akan seperti apa gitu ya. Jadi saya sendiri sebagai orang yang sangat suka sama politik dan sangat excited dengan adanya pemilu yang jatuh pada tanggal 14 Februari nanti. Mudah-mudahan harapannya kita tuh happy. Ini pesta demokrasi yang untuk anak-anak milenial juga ikutan aktif dan bikin konten-konten yang bagus. Jadi membuka kerangka berpikir kita, kalau pemilih yang ini kita keuntungannya kalau pilih dia akan seperti ini. Jadi fokusnya kepada mungkin visi dan misi dari capres dan cawapres, bukan berfokus kepada hoax gitu ya. Partai politik juga. Yes, betul ya. Nah, sekarang saya akan kembali bertanya kepada Mas Faris nih. Mungkin menyambung pertanyaan kepada Mbak Anbar tadi terkait pemilu, bagaimana TikTok menyikapi iklan berbayar terkait politik selama masa pemilihan umum. Apakah ada kebijakan khusus terkait dengan ini?
Ya, tadi saya sempat singgung juga di awal ya Mbak ya, bahwa sebenarnya TikTok sedikit berbeda dengan beberapa kawan-kawan di platform lain. Kita tidak mengizinkan iklan politik sama sekali, dan ini berlaku global. Ya, karena memang kami menganggap platform TikTok sedikit berbeda dengan platform lain. Kami bukan political platform, namun kami membuka ruang juga bagi aspirasi-aspirasi personal dari orang-orang untuk menyampaikan sikap-sikap politik mereka. Selama tidak melanggar panduan komunitas tentunya. Nah, berkaitan dengan iklan politik ini, kami punya policy yang disebut dengan government, politician, dan political parties account policy, di mana kami memberikan pendekatan lah kepada akun-akun yang berada di bawah klasifikasi ini. Jadi misalnya TikTok punya fitur banyak ya, salah satunya tadi iklan mereka nggak bisa sama sekali. Terus kemudian fitur live misalnya. Nah, di live tadi sendiri nanti mereka juga kalau pengguna biasa mereka bisa memberikan gift ya dan menerima gift secara bersamaan. Nah, untuk akun-akun yang terklasifikasi sebagai akun pemerintah, politisi dan partai politik, fitur ini ditutup untuk mereka. Nah, ini kan tujuan kami adalah karena memang kami bukan political platform, kami bukan platform untuk mereka untuk gather donation dan lain-lainnya. Makanya fitur gifting ini kami juga tutup. Nah, inilah bentuk upaya kami mendiferensiasi kali ya dari platform lain juga, karena memang itu tadi kami silakan menggunakan platform sepanjang itu tidak melanggar panduan komunitas. Namun untuk iklan politik strict, ini global policy di mana kita tidak boleh sama sekali. Baik. Ini tampaknya sudah masuk ya pertanyaan dari teman-teman media. Mungkin saya bisa langsung bacakan. Ini pertanyaan pertama ke Mas Faris lagi ya Mas ya. Ini banyak ya. Dari Hanif Rehan Gifari dari tirto.id. Boleh orangnya ada? Boleh angkat tangan? Baik, di belakang sana. Pertanyaan pertama, apa harapan kedepannya setelah penandatanganan kerjasama dengan Bawaslu nih Mas? Yang kedua, apa fokus kerjasama nih dengan Bawaslu? Ya, harapannya tentunya kami bisa hand in hand ya dengan Bawaslu untuk mempersiapkan atau menyambut pemilu Ya, harapannya kami bisa hand in hand bersama Bawaslu dan nantinya juga bersama KPU dan teman-teman civil society lainnya untuk bahu-membahu menyambut pemilu, karena kan tadi Mbak Titi bilang ini kan kerja barengan ya. Kalau kita mau memberantas hoax, misinformasi dan menciptakan pemilu damai kan nggak bisa dibebankan Bawaslu nih yang ngawasin, harus Bawaslu doang, kan nggak bisa. Kami sebagai platform yang alhamdulillah diterima dengan tangan terbuka juga oleh pengguna-pengguna di Indonesia, kami merasa yuk ambil bagian dengan melakukan kolaborasi. Nah, itu tadi nantinya kita akan rumuskan beberapa program. Tadi saya sempat sampaikan juga fokusnya tadi yang pasti adalah pertama sebagai leading sektor untuk pengawasan. Bawaslu nanti akan ada channel khusus untuk melaporkan secara langsung kepada TikTok apabila ada temuan-temuan pelanggaran konten pemilu yang ada di TikTok, itu satu. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah kanal pemilu tadi, portal pemilu. Nah, itu nanti yang akan menjadi satu titik penting ya di in-app TikTok. Jadi menjadi sumber informasi lah sebagai pengguna-pengguna kami untuk mendapatkan akses mengenai informasi-informasi kepemiluan. Nah, nanti kami juga akan berbincang lebih lanjut bersama Bawaslu, bersama rekan-rekan yang lainnya untuk informasi seperti apa. Ini kan konsepnya kayak PSA ya, Public Service Announcement. Jadi nanti kami juga mungkin akan coba dengarkan dari Bawaslu concernnya apa. Nah, ini kan trennya mungkin berbeda ya Teh Loli mungkin juga udah aware dari tren 2019 pelanggarannya seperti apa, dan di menuju 2024 ini melihat pelanggaran seperti apa. Fungsi kami adalah kami sediakan mediumnya Teh Loli. Nanti silahkan disampaikan informasi-informasi yang dirasa dibutuhkan untuk disampaikan ke audiens yang lebih luas. Nah, ini yang akan kami lakukan. Di luar itu ada banyak hal lagi, mungkin silahkan ditunggu di akun pengumuman dari kami juga akan ada banyak kolaborasi yang juga akan kami lakukan. Baik, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan teman-teman media yang lain, mungkin saya akan lanjut lagi ke Ibu Loli Suhenti nih Bu.
Mengingat teknologi dan platform media sosial akan terus berkembang dalam waktu yang cukup cepat, langkah apa yang diambil Bawaslu untuk tetap berada di depan tantangan yang muncul dalam mengidentifikasi, memerangi disinformasi, propaganda di media sosial selama pemilu? Iya, jadi sebenarnya semangat kita untuk sama-sama menjaga demokrasi kita ini bagus, memang kita berefleksi dari pemilu sebelumnya ya. Di pemilu sebelumnya itu misalnya soal laporan yang diterima Bawaslu untuk dugaan pelanggaran di media sosial itu 5.103. Wow. Tapi kemudian yang Bawaslu lakukan kajian dianggap melanggar itu ada 193. Kita dorong untuk segera di take down. Yang di take downnya berapa? Yang di take downnya hanya 42 akun. Berarti sekitar dari 100, 25% ya? Iya, 193 hanya sekian yang di take down dari 5.000 perkara yang dilaporkan ke Bawaslu. Salah satu kendala krusialnya adalah soal ketidaksamaan standar komunitas tadi. Makanya begitu di awal Mas Faris ketemu nih kita, yang kita diskusikan di awal adalah panduan komunitasnya kita oke apa enggak nih. Supaya butuh gercep. Karena kalau nggak gercep sesuatu yang salah viral susah lagi kita kan. Betul, masyarakat terlanjur percaya. Iya, terlanjur percaya dan kita meyakini satu berita yang tidak benar disampaikan ke publik, begitu kita sampaikan yang benarnya udah nggak mampu melawan yang tidak benar itu. Maka dalam diskusi Bawaslu dengan TikTok yang pertama adalah kita bisa nggak duduk bareng untuk menyamakan cara pandang terhadap standar atau panduan komunitas itu. Nah, alhamdulillahnya dalam proses yang cepat ini ternyata kita sudah uji ya Mas Faris ya, sudah ada perkara yang kemudian kami laporkan ke TikTok dan lalu TikTok cepat. Karena kami menyampaikan ini diduga melanggar pasal sekian kajian Bawaslu ini, mohon untuk dapat di take down. Cepat teman-teman TikTok melakukan. Nah ini menjadi hal yang penting, kita sama dulu soal standar komunitasnya. Yang kedua adalah lalu gimana caranya, cara yang Bawaslu lakukan adalah masuk, terlibat, hadir dalam proses ruang-ruang media sosial. Karena kalau tidak, kami nggak punya kemampuan juga. Secara teknologi tentu teman-teman lebih kuat, lebih jago. Maka yang dilakukan Bawaslu adalah kami masuk ke dalamnya, terlibat langsung dalam percakapan itu. Karena itu salah satu yang kami rasa penting. Selama ini kan kalau biasanya sesuatu yang tidak benar, dia bisa menjadi sangat luar biasa viralnya, karena memang kita tidak punya kemampuan menghadirkan informasi yang benar. Nah dengan TikTok, dengan platform media sosial yang lain, kalau cara pandangnya sudah satu, maka kita bisa sama-sama nangkal. Jadi yang kedua adalah kami memastikan hadir langsung dalam percakapan digital ini. Salah satunya dalam platform, makanya terima kasih loh ada channel khusus ini membuat kita itu akan lebih cepat akselerasinya. Yang ketiga yang dilakukan Bawaslu adalah menggandeng konten kreator. Teman-teman muda ini kan kalau anak saya ini kebetulan lagi pemilih pemula nih. Baik. Anak saya ini followernya banyak. Oke. Tapi postingannya sedikit. Ya kan? Oke. Sehingga salah satu yang saya challenge adalah soal yuk followermu yang banyak nih mau diapain? Sayang ya kalau tidak diberikan informasi yang Iya sangat kan? positif ya. Nah ternyata teman-teman muda ini kan memang dia menjadi orang yang sangat bisa ada di garda terdepan karena konten kreator. Mereka ini sebetulnya konten kreator. Cuma menghubungkannya ke isu pemilu itu yang menjadi tantangan. Nah saat sudah terhubung maka kami meyakini akan banyak informasi menarik yang itu disenangi oleh teman-teman muda. Maka langkah ketiga yang Bawaslu lakukan menggandeng teman-teman konten kreator. Karena kami di Bawaslu ini generasi kolonial ya. Saya juga termasuk orang yang gaptek loh. Saya belajar TikTok ya karena anak saya aja. Yes. Ya. Jadi soal bercanda itu juga dari dia gitu. Nah, jadi dalam konteks ini konten kreator itu penting. Bagaimana caranya Bawaslu menjadi konten kreator? Berhubungan dengan teman-teman muda, mereka pun menjadi konten kreator. Nah, ini yang menjadi salah satu yang kami lakukan terus-menerus saat ini. Baik, saya tertarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Loli. Jadi untuk kedepannya alhamdulillah visi misi bersama dengan teman-teman TikTok tersampaikan kompak ya. Dan
Kebetulan juga teman-teman TikTok ketika ada laporan gercep itu yang Oh, paling gercep penting ya. banget. Jadi kalau nggak gercep kadang kan kita keburu emosi ya Bu, itu terlanjur viral dan sudah ditonton jutaan orang. Nah kalau di awal sudah diantisipasi kan itu kita sudah lebih baik jauh satu step lebih maju dan mencegah di awal. Dan yang ketiga adalah itu tadi, jadi Bawaslu sekarang punya wajah baru ternyata menggandeng para teman-teman konten kreator yang justru memang suaranya itu benar-benar didengar sama anak-anak muda. Makanya mereka dinamakan influencer karena mereka memang suaranya seberpengaruh itu sama anak-anak muda Indonesia. Nah, mungkin Ibu bisa cerita juga ke kita semua kolaborasi apa nih yang telah dijalin di antara pemerintah, platform media sosial dan juga organisasi masyarakat sipil untuk memerangi disinformasi dan propaganda di media sosial selama pemilu nih. Bagaimana cara kerja kemitraan ini dan apakah benar-benar efektif nih dalam mengurangi masalah? Iya, kita punya yang namanya Satgas ya. Satgas ini istinya ada teman-teman KPU, ada teman-teman Kominfo. Ini gerakan cepat juga untuk memastikan kami bisa memerangi hoax, disinformasi dan sebagainya. Kenapa dengan Kominfo? Karena regulator, kebijakan adanya di Kominfo. Karena mereka lah yang nanti akan langsung terhubung dengan kebijakan platform media sosial. Nah, tetapi dalam situasi percepatan ini juga kami merasa perlu untuk langsung head to head, langsung gitulah, hand to hand dengan teman-teman TikTok, dengan teman-teman WhatsApp, Google, itu kami lakukan. Karena apa? Kita butuh percepatan gitu. Nah yang ketiganya kami juga bikin yang namanya gugus tugas. Gugus tugas ini ada antara KPI, Dewan Pers, KPU, Bawaslu. Nah ini juga salah satunya untuk memastikan kalau ada informasi yang berseliweran, statusnya itu apa, kajiannya gimana, secara hukum harus bagaimana. Ada juga kolaborasi Bawaslu dengan masyarakat sipil, dengan teman-teman Perludem, Mafindo yang mereka teman-teman AJI ya, yang mereka punya kemampuan untuk melakukan cek fakta dengan cepat. Nah, yang perlu kami sampaikan juga atas semua saran diskusi dengan teman-teman masyarakat sipil, lalu kami sekarang punya yang namanya Jarimu Awasi Pemilu. Itu portal percakapan digital yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang. Ada yang hobinya naik sepeda, ada yang hobinya memang latar belakangnya seniman, ada yang memang komunitas catur. Itu tergabung dalam portal percakapan ini. Nah jadi hal-hal semacam ini saya kira memang membutuhkan kreativitas tanpa batas ya, yang itu kemudian memperkuat kualitas demokrasi kita. Cuma memang rambu-rambunya adalah undang-undang nggak boleh kita tabrak. Kira-kira kayak gitu posisinya. Baik, terima kasih Ibu Loli atas penjelasannya. Terakhir sebelum saya beralih ke pertanyaan teman-teman media, kepada Ibu Titi nih Bu. Menurut Ibu Titi, apa yang menjadi tantangan dan peluang nih dari pemilu kita tahun 2024 nanti? Tantangannya terutama kalau kita kaitkan dengan media sosial ya, bagaimana penggunaan media sosial untuk akses informasi. Bicara kompleksitas pemilu itu sendiri itu sudah jadi tantangan. Kita kan banyak berdiskusi soal bagaimana media sosial mengendalikan disinformasi atau misinformasi. Itu kan bicara arena pelanggarannya. Tetapi arena yang lebih proseduralnya soal kompleksitas itu sebenarnya juga membutuhkan kehadiran media sosial. Menjelaskan bagaimana suatu pelanggaran itu diproses. Menjelaskan bagaimana tata cara pemberian suara yang sah. Karena kalau kita lihat, masyarakat Indonesia itu dari angka partisipasi tidak usah diragukan. 81% itu angka partisipasi yang sangat hebat, angka pengguna hak pilih yang luar biasa, di tengah hak pilih yang bersifat sukarela atau voluntary voting. Tetapi tantangannya adalah apakah mereka mampu beradaptasi dengan kompleksitas itu. Sehingga suaranya ketika diberikan itu bisa dihitung dan dikonversi jadi kursi. Ternyata banyak masyarakat kita karena hanya peduli pada pilpres, akhirnya abai pada pemilu legislatif. Nah di sini sebenarnya kehadiran platform pun diharapkan. Karena buat apa kita punya presiden yang bagus kalau parlemen kita melempem. Butuh it takes two to tango gitu ya, termasuk kekuasaan kehakiman tentunya. Jadi tantangan kompleksitas itu diharapkan juga mampu kita akselerasi sehingga masyarakat kita pergi ke TPS dan suaranya bisa dihitung dengan baik. Yang kedua adalah soal transparansi. Ini jadi tantangan, karena di tengah kompetisi yang terpolarisasi, penegakan hukum yang tidak transparan itu rentan menjadi komoditas disinformasi baru. Oleh karena tadi gagasan inisiasi dari Bawaslu itu kan luar biasa.
Tapi kalau dia tidak dikelola dengan transparan, tidak tersampaikan dengan baik, itu juga akan menjadi rentan menjadi konsumsi spekulasi dan kontroversi baru. Misalnya contoh, jangan sampai dibiarkan ada konklusi yang salah bahwa Bawaslu hanya menindak kelompok oposisi, atau kemudian Bawaslu hanya cepat adaptif atau responsif pada kelompok kekuasaan. Nah ini menurut saya memang memerlukan penerapan transparansi yang baik, ikhtiar yang baik harus kita dukung. Di saat yang sama prinsip-prinsip good governance juga harus diberlakukan. Kemudian disinformasi yang masif ini memang masih jadi tantangan kita, tadi saya tidak perlu urai, kita semua mampu mengidentifikasi, tinggal kemudian actionnya itu, tadi yang bahasa gotong royong tuh saya sangat senang ya. Kalau kami menggunakan istilah kerjasama multi pihak gitu. Makanya kami mendorong Bawaslu juga sangat akomodatif adanya forum multi pihak yang melibatkan lintas kelompok kepentingan. Dan yang terakhir, tantangan meningkatkan kepercayaan nih Mbak, karena ya lagi-lagi ini kompetisi dengan masa kampanye yang pendek, isu cepat sekali berputar, beredar, serangan disinformasi bukan hanya antar peserta pemilu, tapi juga menyerang otoritas penyelenggara pemilu. Dan ini yang kemudian menurut saya salah satu yang akan bisa diatasi kalau penyelenggara pemilu kita mampu bekerja secara terbuka, transparan, akuntabel, dan memanfaatkan teknologi sehingga mendekatkan, betul-betul mendekatkan kepada pemilih bahwa penyelenggara sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dan dibungkus dengan garis besar adalah pada dasarnya kita ingin pemilu yang tidak transaksional ya Mbak. Jadi konten-konten, kalau saya berharap betul konten-konten di ruang integritas itu bukan hanya pemilih menerima informasi yang benar, tetapi juga membangun kesadaran bahwa jual beli suara itu merusak demokrasi kita amat sangat gitu. Kan kalau di TikTok tuh enaknya gini ya, hal yang berat jadi bisa sederhana disampaikan, kreativitas kalau bahasa Bu Loli itu tanpa batas. Bisa nggak ya ini menjadi gerakan yang diamplifikasi luar biasa? Karena yang saya khawatirkan masa kampanye yang pendek itu didekati dengan pendekatan yang pragmatis, yaitu makin permisifnya jual beli suara. Dan ini yang saya juga harapkan dari kerjasama TikTok dan Bawaslu, bukan hanya soal informasi yang valid, yang kredibel, soal integritas dan keaslian, itu juga mendorong soal integritas suara yang tidak boleh ditukar dengan uang. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir buat Ibu Titi nih, seberapa penting sih Bu kolaborasi pihak-pihak terkait dalam menjaga integritas pemilu 2024 seperti kerjasama dengan TikTok dan Bawaslu RI ini? Ya, sangat penting Mbak, karena 2024 itu ini bahkan pemilu yang tantangannya lebih besar lagi, karena di tahun yang sama ada pemilu dan pilkada, ada irisan agenda elektoral yang membuat tadi ya, ini pemilu kolaboratif gitu. Jadi media sosial punya kelebihan, mereka menjangkau massa dalam jumlah besar, tetapi juga ada tantangannya. Nah, kemampuan menjangkau itu menurut saya harus dikapitalisasi secara konstruktif bagi kepentingan otoritas pemilu dalam menghadirkan pemilu yang betul-betul tadi ya, asas pemilu itu bukan sekedar asas di konstitusi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi kehadiran platform membuat pemilih itu bisa memberikan suaranya tanpa tekanan apapun, tanpa tekanan uang, tanpa tekanan kekerasan, dan yang paling penting terbebas dari informasi yang sesat. Nah ini yang menurut saya mengatasi dan membentuk pemilih yang berdaya tadi, pemilih yang well informed voters, mau tidak mau memang harus jadi ikhtiar bersama, kolaborasi bersama, dan kehadiran platform menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, bahkan merupakan sebuah keniscayaan gitu. Terbebas dari informasi yang sesat, karena kalau sudah terviralkan di sosial media, apalagi biasa di grup-grup keluarga itu ya, suka walaupun itu hoax atau bukan, biasanya namanya grup keluarga suka main share aja. Terus kita sebagai orang yang mungkin tahu sebenarnya itu hoax, kita capek sendiri memerangi. Itu hoax, berkali-kali dikasih tahu tetap aja grup keluarga, enggak kok itu beneran, mereka semua ngeyel dan kita diserang satu keluarga. Tapi dengan adanya
platform seperti TikTok yang mungkin kalau ini kelihatan kedepannya ada potensi hoax langsung di take down, itu kan memudahkan kita untuk berperang sendiri di grup keluarga seperti itu ya. Baik, dan selanjutnya ini udah ada pertanyaan dari Safira Kristina dari tech.id. Ada Mbak Safira. Oke, di belakang sana pertanyaannya ini ditujukan kepada Ibu Loli. Ini pertanyaan pertama, seperti apa batasan konten edukasi politik yang diperbolehkan Bu di TikTok untuk kedepannya? Gimana nih Bu? Kalau kita pakai kacamata Undang-Undang 7 2017, maka dia jelas apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Misalnya dalam diskusi kami itu di awal kami bilang, kalau misalnya nanti ada sesuatu di TikTok yang itu diduga menghasut, mengadu domba, ya, lalu atas dasar perbedaan sara, lalu melakukan ancaman dan kekerasan, maka kita akan cepat ngasih info. Jadi dia kalau pakai kacamata Undang-Undang 7 2017, tentu saja apa yang boleh dan yang tidak boleh pakai kacamatanya itu. Tapi kan kita melihat pemilu ini tidak tunggal pakai kacamata Undang-Undang Pemilu. Ada Undang-Undang ITE, ada undang-undang yang lain lagi, yang dalam konteks ini kemudian juga sangat berpotensi, bisa sangat berpotensi hadir dalam ruang-ruang TikTok gitu. Maka kami membuka ruang diskusi itu dengan TikTok. Misalnya ketika kami menyampaikan ini diduga melanggar Undang-Undang 7 2017, juga diduga melanggar bla bla bla, kami selalu lampirkan kajiannya. Kenapa? Karena teman-teman TikTok juga perlu punya yang bisa dipertanggungjawabkan, supaya tadi nggak melabrak soal kebebasan berekspresi tadi. Nah, jadi batasan itu yang selalu kami tekankan di awal dengan teman-teman TikTok. Alhamdulillah diskusi kita nyampe ke episode 1000 apa enggak ya kemarin? Enggak ya. Kami dalam diskusi pertama sudah langsung diskusi soal kita minggu depannya kita ngomong soal ini ya, standar komunitas ya. Cepet. Proses di TikTok ini alhamdulillah menjadi salah satu proses diskusi kami dengan platform media sosial yang tercepat. Nah, ini kan sehingga batasannya jelas. Itu yang mau saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Mbak Safira yang tadi sudah disampaikan melalui Slido. Pertanyaan kedua nih Bu Loli, ini dari Yosafat Diva Bayu Wisesa, IDN Times. Mana Mas Yosafat, boleh angkat tangan? Teman saya ini. Mana, malu-malu ya? Mana orangnya, boleh angkat tangan? Mas Yosafat, apakah sudah keluar dari ruangan ini? Udah kabur dia. Saya tahu banget dia soalnya. Dia agak malu Pak, Bu, abis ketik pertanyaan dia kabur keluar, takut. Oke, mungkin yang ketiga dulu, Nurhana Putri Nabila. Ada Mbak? Oke, di sebelah sana. Ini dari kata data ya Mbak ya? Oke, pertanyaannya bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran yang terjadi di media sosial TikTok, terutama yang berkaitan dengan kampanye jelang pemilu? Ya, nah salah satu yang saat ini selalu ramai adalah misalnya soal yang sudah dideklarasikan menjadi calon presiden misalnya. Baik. Kemudian rame, maka banyak pertanyaan ke publik soal kami kok Bawaslu diam saja. Nah, salah satu yang kami diskusikan dengan platform media sosial itu adalah memberikan pemahaman soal apa yang disebut dengan calon presiden, apa yang disebut dengan bakal calon presiden, apa yang disebut dengan masa kampanye, apa yang disebut dengan kampanye. Jadi kami diskusi soal hal yang sangat fundamental dulu. Supaya apa? Supaya platform media sosial juga bisa membackup dengan informasi-informasi yang tidak membingungkan publik. Baik. Nah, dalam konteks saat ini kan sudah mulai nih muncul rame nih. Maka salah satu yang harus Bawaslu sampaikan adalah sekarang itu calon presiden itu belum ada. Yes, karena Bakal belum calon terdaftar presiden resmi ada. di KPU. Karena ketika daftar barulah bisa disebut ada bakal calon. Nah, ini kan informasi-informasi dasar ini perlu sampai ke publik. Betul, betul. Nah, dalam konteks ini lalu gimana dong caranya? Berarti Bawaslu nggak bisa apa-apa, Bang. Di tengah hiruk pikuk informasi yang sangat luar biasa. Maka cara pandangnya itu sekarang ini kan partai ya, partai politik sebagai peserta pemilu yang sudah ada, itu juga harus memberi contoh baik. Karena kalau contoh tidak baik yang disampaikan, kedewasaan publik memilih akan ditentukan di 14 Februari. Yes. Jadi sekarang ini dalam masa sosialisasi, belum masa kampanye, dalam masa sosialisasi yang kita harus pahami juga adalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Oh, ternyata itu keluar dari masa sosialisasi yang sudah diatur di PKPU 15 misalnya. Maka
publik akan punya kemampuan menilai. Loh kok ini begini, loh kok ini begitu. Hati-hati, peserta pemilu akan dinilai oleh publik dan itu akan menjadi sanksi sosial yang justru akan lebih besar. Yes. Karena Bawaslu sekali lagi punya keterbatasan di saat calonnya belum ditetapkan, bakal calonnya juga belum ada, belum masuk masa kampanye, tidak memenuhi unsur-unsur kampanye. Bawaslu secara kelembagaan dia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali pencegahan. Nah pencegahan ini kami ingetin, seluruh partai politik kami kasih surat himbauan, hati-hati, tolong tahan diri dulu, jangan bikin gaduh dulu. Itu kami sampaikan. Baik. Nah jadi ruang-ruangnya apa yang bisa dilakukan Bawaslu? Gandeng platform media sosial untuk memberikan informasi-informasi dasar yang memang dibutuhkan publik. Baik, ini menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Loli, ternyata tuh sangat-sangat berbeda yang disebut dengan masa sosialisasi ketika sudah terdaftar dan resmi tercatat namanya di KPU itu baru mungkin ada masa-masa kampanye atau mungkin nanti kalau sudah benar-benar mendekati hari H ada yang namanya masa tenang ya Bu ya, benar-benar semuanya harus tenang, tidak ada yang boleh kampanye lagi. Jadi itu padahal nggak tenang banget. jadi itu perlu diketahui oleh anak-anak muda, ternyata itu ada memang masa-masanya itu dalam 4 bulan ke depan ini memang walaupun super singkat tapi memang akan terbagi-bagi menjadi masa tadi. Apalagi sempat ada mungkin informasi bahwa KPU juga nanti akan mempercepat proses pendaftarannya ya Bu ya. Jadi otomatis masa nanti kampanye juga akan berubah lagi. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke kita untuk Mbak Anbar Jayadi dari Virginia Maulita, detik.com. Mana Mbak Virginia? Oke, di belakang sana. Apa ada tindakan khusus yang akan diambil TikTok untuk menangani akun yang menyebarkan disinformasi terkait pemilu? Gimana nih Mbak? Baik, mungkin saya akan memberikan gambaran umum dulu ya, bagaimana komitmen TikTok mengenai keamanan dan keselamatan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa panduan komunitas sebagai rambu-rambu kita memoderasi konten mana yang boleh, konten mana yang tidak boleh, itu selalu kita terapkan setiap saat. Ketika pemilu, kita ada kebijakan namanya integritas dan keaslian. Kita memoderasi baik itu konten maupun akun. Yang seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, jika ada misinformasi yang sesat, yang membahayakan baik individu maupun masyarakat, kita akan hapus. Gitu. Di sisi lain, kita juga ada fitur keamanan sebagai bentuk tindakan kita untuk membantu masyarakat jika mereka menemukan, oh saya melihat konten misinformasi, maka bisa tekan videonya 3 detik, nanti muncul fitur keamanan yang dijelaskan sama Mas Faris gitu ya. Bisa dilaporkan, oh ini misinformasi terkait pemilu gitu. Terakhir, karena ini tadi gotong royong, kita kerjasama juga dengan tadi lembaga-lembaga yang telah saya sebutkan ya, Mavindo, Wahid Foundation, dan juga bersama dengan Dewan Keamanan kami. Jadi itu kira-kira upaya kami untuk menjaga integritas pemilu dan keamanan secara keseluruhan gitu. Oke, jadi saya tergambar. Jadi mungkin orang yang memang hobinya itu dari lahir suka memproduksi hoax gitu ya. Dia jadi sekarang agak-agak ketat ini di TikTok ini. Jadi udahlah saya kapok. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya seperti ini ya jalannya. Jadi dia baru sekali bikin konten hoax langsung di take down sama TikTok, dia langsung bertobat ya. Jadi pemilu kita jauh dari huru hara, itu kan harapan kita semua ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan yang ditujukan kepada Mbak Titi. Ini dari cnnindonesia.com. Lomi, ada Mbak Lomi. Oh sorry Mas Lomi. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa akan ada fitur-fitur khusus yang ini pertanyaan ternyata untuk Mbak Anbar juga, apa akan ada fitur-fitur khusus yang diluncurkan TikTok untuk menertibkan penyebaran informasi terkait pemilu di platformnya? Silakan, mungkin gantian Mas Faris. Nah, oke. Ya izin menjawab dulu, nanti sebelum Anbar tambahkan. Jadi spesifik tentang pemilu pasti satunya yang paling besar adalah Election Hub tadi, yang akan kami luncurkan sepanjang masa kampanye, itu satu. Nah selain itu untuk menertibkan nih akun-akun yang melakukan pelanggaran, tentunya TikTok kan nggak bisa kerja sendiri ya. Tadi kan kami sudah bersama dengan AFP, Anbar bisa jawab lebih dalam nanti untuk itu. Dan kemudian yang paling penting tadi dengan Bawaslu, kan Bawaslu juga punya fungsi moderasi, fungsi pengawasan ya, mengawasi pelanggaran-pelanggaran, temuan-temuan, mendapatkan laporan dari masyarakat. Nah itu bisa disampaikan kepada kami juga. Ini ada
tolnya, kalau kita bukakan jalur khususnya. Nah, dengan harapan apabila makin banyak nih tadi yang bisa menyampaikan ke kami, kemudian kami bisa mengadresnya lebih cepat dan lebih awal sebelum hal tersebut menjadi misalnya dilihat oleh lebih banyak orang. Jadi itu yang akan kami lakukan langkah-langkahnya. Oke. Tunggu tanggal mainnya. Berarti saya harus rajin-rajin scroll timeline TikTok saya yang kebetulan bukannya sombong nih, udah 100k, berarti nolnya 5, tapi nolnya gelinding semua. Jadi cuma 100 follower saja. Tapi jujur Li, kalau ngomongin soal politik, ngomongin soal mungkin vibes tentang pemerintah, aku tuh suka banget nonton. Tinggal klik keywordnya, dia akan muncul rekomendasi produk video-video yang sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin nanti kaitannya kalau ketika bulan Februari saya klik pemilu 2024, nanti akan ada rekomendasi video yang paling banyak ditonton dan mungkin harapannya memberikan informasi kepada anak-anak muda kita terkait dengan ini. Kalau boleh menambahkan nanti kalau kayak gitu pas klik kata pemilu yang munculnya tadi election hub-nya. Yes. Ini sedikit teaser lah ya. Oke. Jadi lebih mudah lagi ya, tinggal diklik itu ya. Jadi intinya kalau misalnya ada nyari kata tentang pemilu atau nanti keywordsnya bisa kita susun saat pengguna kita mencari tentang kata tersebut, maka rekomendasi adalah election hub. Nah, harapannya ini sebenarnya kita pernah lakukan sebelumnya waktu pas COVID itu kita rutin di 1,5 tahun pertama kita update, kita punya hub panel khusus update tentang COVID. Nah, ini yang akan kita coba replicate dengan modifikasi bentuknya election hub. Jadi apabila pengguna-pengguna mencari keyword-keyword terkait kepemiluan, mereka akan kita direct ke election hub tadi. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit. Oke, baik, nggak apa-apa. Padahal tadi kayak tunggu gitu ya. Kalau yang sekarang Mas, seperti yang kami jelaskan tadi, selain dari election hub, kita ada fitur keamanan tadi kan ya. Itu kan kalau Mas nanti bisa klik, kita misinformasi tentang pemilu itu spesifik. Jadi setiap komunitas kita ingin melaporkan, alasannya bisa spesifik di aplikasi. Selanjutnya kegiatan-kegiatan lainnya masih dalam diskusi, jadi kita akan share ketika nanti sudah final rencananya. Ditunggu Kambal Iya betul ya. Oke, baik, boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk keempat narasumber kita yang sudah sangat hebat dan seru sekali ya, tidak terasa sudah 1 jam diskusi kita. Dan yang paling seru nanti kita tunggu 4 bulan dari sekarang ya. Kira-kira akan semeriah apa pesta demokrasi kita, harapannya adalah terhindar dari hoax dan kita bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan juga adil ya. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu bersama dengan tim baik dari TikTok maupun dari Bawaslu dan juga dari komunitas. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman media atas pertanyaannya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi semua pertanyaan belum bisa kita jawab. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi informasi kepada kita semua pada siang hari ini. Baik, sebelum kita menutup rangkaian acara kita pada siang hari ini, akan ada sesi foto bersama dengan seluruh narasumber talk show. Kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk bisa mengambil gambar. Tiga, dua, satu. Bu, lebih ceria, lebih semangat lagi. 3, 2, 1. Cheers. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mas Faris, Mbak Anbar, Bu Loli dan juga Ibu Titi. Terima kasih. Kami persilakan sekali lagi berkenan meninggalkan tempat untuk kembali melanjutkan aktivitas ya. Sekali lagi terima kasih Mbak dan juga Ibu, Mas, terima kasih. Kami persilakan untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas dan juga mungkin bisa meninggalkan tempat. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula rangkaian acara konferensi pers kerjasama TikTok Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia dan juga jajarannya yang telah membuka pintu untuk menggelar rangkaian acara ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah hadir, baik itu narasumber maupun teman-teman media. Kami berharap informasi yang disampaikan dalam acara ini dapat bermanfaat bagi teman-teman media semua. Akhir kata, saya Didi Maurudjo undur diri. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di kesempatan berikut.